أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa hari yang lalu saya melihat ada seorang kiai yang mengatakan, yang sedang berceramah, berpidato di suatu tempat. Beliau mengatakan bahwasanya bulan Muharram atau disebut dengan bulan Sura adalah bulan duka, karena ada seorang cucu Nabi yang bernama Husain radhiyallahu taala anhu yang meninggal terbunuh, maka tak sepantasnya bagi orang Islam untuk bersenang-senang di bulan duka ini. Ya, sehingga untuk menghormati kematian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Husain, maka ada di antara tradisi-tradisi yang terjadi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di tanah air ini, mereka tidak mau memantu atau menikahkan anaknya di bulan Sura, karena mereka menganggap bahwasanya bulan Sura ini adalah bulan untuk bersedih, nggak boleh bersenang-senang. Ya, karena ada seorang cucu Nabi yang telah meninggal dunia pada waktu itu, sehingga bulan Sura bulan bersedih. Kemudian ada juga di antara kaum muslimin yang mengikuti kerbau, kemudian setelah kerbaunya itu mengeluarkan kotoran, lalu diambillah kotoran tersebut, kemudian diusap-usapkan ke badannya, ya, karena mereka mengatakan bulan Sura tidak boleh berdandan. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak lagi di antara mereka ritual-ritual yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya ada ritual yaitu pengarungan kepala kerbau, lalu diarungkan ke laut dan dipersembahkan kepada penunggu laut yang mereka namakan dengan sedekah laut. Ada juga di antara mereka kaum muslim pada malam 10 Sura, malam 10 Muharram, mereka itu memandikan jimat-jimat keris-keris. Lalu bagaimanakah secara Islam? Bagaimana Islam memandang hal ini? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya meratapi seseorang itu hukumnya diharamkan dalam Islam. Siapapun dia tidak boleh diratapi. Ya. Orang tua ataupun keluarga kita, anak kita nggak boleh diratapi. Ya. Kalau dia mengatakan bahwasanya hari itu adalah hari bersedih, hari yang paling bersedih karena meninggalnya cucu Rasulullah, sekarang kita tanya, manakah musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat atas meninggalnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih besar? Bukankah dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza usiba ahadukum musibatan," kalau kalian terkena musibah, falyadkur musibatuhu bi fa innaha a'dhamu musibah, maka hendaknya kalian mengingat musibah yang kalian alami itu dengan mengingat wafatku. Karena apa? Karena meninggalnya diriku, wafatnya Rasulullah itu musibah yang paling besar, terputusnya wahyu. Nah, seperti ini yang harus kita ketahui jamaah sekalian. Kalau seandainya musibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Rasulullah itu sebagai musibah yang terbesar, dan para ulama tidak pernah menjadikan hari dan tahunnya atau bulannya Rasulullah meninggal dijadikan sebagai hari yang bersedih, lalu kenapa Anda menjadikan meninggalnya cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain itu dijadikan sebagai hari atau tahun atau bulan untuk bersedih, yaitu bulan Muharram atau bulan Sura? Bayangkan, bandingkan dengan dua ini, mana yang lebih besar? Kemudian yang selanjutnya, adapun ritual-ritual yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka tidak mau bersolek di bulan Muharram, tidak mau menikahkan anaknya dikarenakan bulan bersedih, itu bagian dari ratapan hukumnya haram. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qitran wa dira'un min jarabin. Para wanita yang tidak meninggalkan, atau para wanita yang sebelum mati dia belum bertaubat atas dosa meratapi terus menerus, kemudian dia nggak mau bertobat sampai mati, maka pada hari kiamat dia akan dipakaikan sebuah kain yang tebal dan kasar
yang sangat mengerikan, yang sangat gatal, ya. Naudzubillah, ini ancaman yang besar. Dalam ancaman yang lain Nabi SAW mengatakan, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'watil jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, ya, kemudian merobek-robek baju dan menjerit dengan jeritan jahiliyah atau dengan ungkapan-ungkapan jahiliyah, ungkapan-ungkapan yang tidak senonoh, maka ini bukan termasuk golongan Rasulullah SAW. Ya, hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Meratapi, kalau di Indonesia ada orang yang melakukan hal tersebut karena dia bertujuan adalah untuk menghormati kematian Husain, berarti itu bagian daripada ratapan, dan ratapan hukumnya diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hatilah dengan propaganda dan ajaran orang-orang Syiah, karena orang-orang Syiah itu mereka meyakini di bulan Muharram ini, khususnya 10 Muharram, mereka mengadakan acara Al-Husainiyah, yaitu hari bersedih mengingat kematian Husain, sehingga mereka memukul-mukul pipi, menampar-nampar pipi, memukul-mukul badan dengan senjata tajam dengan atas nama yaitu dia adalah mengingat kematian Husain, bersedih. Maka ini bagian dari ratapan hukumnya adalah haram. Na'udzubillah, nusumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk mengenal sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.